Halo, pada video kali ini, kami dari kelompok 1C akan membahas seputar patofisiologi dari penyakit kanker. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Novita Sari Harahap, Master Kesehatan, Ibu Yati Destani Sandi, Sarjana Sains Terapan, Master Ilmu Gizi, dan Bapak Muhammad Erwin Fransiari, Sarjana Kedokteran Gigi, Master Kesehatan Masyarakat, selaku dosen pengampu pada mata kuliah patofisiologi penyakit tidak menular. Adapun anggota tim yang berperan andil dalam pemaparan materi seputar patofisiologi penyakit kanker ini adalah sebagai berikut. Selanjutnya, pada video kali ini kita akan membahas seputar apa itu kanker, bagaimana sebaran kasus kanker yang terjadi di Indonesia, apa faktor risiko penyakit kanker, bagaimana patogenesis penyakit kanker, bagaimana gejala klinis penderita kanker, bagaimana diagnosis klinis penyakit kanker, bagaimana cara pengobatan kanker, dan bagaimana cara mencegah terjadinya kanker. So, let's get to know more about cancer pathophysiology. What is cancer? Menurut Kemenkes, kanker merupakan penyakit tidak menular yang ditandai dengan adanya sel atau jaringan abnormal yang bersifat ganas, tumbuh cepat, tidak terkendali, dan dapat menyebar ke tempat lain dalam tubuh penderita. Menurut WHO, kanker merupakan sekelompok besar penyakit yang dapat muncul di hampir semua organ atau jaringan tubuh ketika sel-sel abnormal tumbuh secara tidak terkendali, melampaui batas normal, dan menyerang bagian tubuh yang berdekatan dan atau menyebar ke organ lain. Neoplasma dan tumor ganas adalah istilah umum dari penyakit kanker. Sebaran kanker di Indonesia. Berdasarkan laporan hasil survei riset kesehatan dasar pada tahun 2007 menunjukkan bahwa prevalensi penyakit kanker berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan di Indonesia sebesar 4,3%. Prevalensi menurut provinsi berkisar antara 1,5% di Maluku hingga 9,6% di daerah istimewa Yogyakarta. Jika dilihat berdasarkan wilayah, tampak bahwa jumlah total responden wilayah Indonesia bagian barat 86,1%, lebih besar dibanding wilayah tengah yaitu 12,9%, dan makin menurun hingga wilayah timur 1%. Di Pulau Sumatera, jumlah pasien kanker terbanyak terdapat di Sumatera Utara, sedangkan di Pulau Jawa, Jawa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah penderita kanker terbanyak. Di Pulau Sulawesi, jumlah penderita kanker terbanyak terdapat di Sulawesi Selatan. Di Pulau Kalimantan tidak terlihat perbedaan yang jauh di antara provinsinya. Untuk Kepulauan Maluku dan Irian Jaya, Papua Barat menduduki posisi paling tinggi. Apabila dibandingkan antar pulau, maka Jawa merupakan pulau dengan penderita kanker terbanyak, yaitu 71,9%. Faktor risiko kanker. Yang pertama ada faktor biologis, seperti usia, jenis kelamin, hingga jenis kulit dapat membuat seseorang lebih rentan terkena kanker dibanding yang lainnya. 2. Faktor lingkungan. Radiasi sinar ultraviolet adalah salah satu contoh faktor lingkungan yang dapat memicu terjadinya mutasi genetis pada sel, begitu juga dengan radiasi sinar X. Yang 3. Faktor makanan, seperti makan makanan berpengawet, makanan cepat saji, makanan tinggi garam, maupun makanan tinggi gula dan karbohidrat olahan, ataupun makanan instan. Keempat, gaya hidup. Merokok merupakan salah satu penyebab kanker, begitu juga dengan kebiasaan minum alkohol maupun memakan makanan yang dipanggang ataupun dibakar. Kelima, obat-obatan. Beberapa jenis obat dapat memicu tumbuhnya sel kanker, seperti obat hormonal, obat dan obat anti kanker. Keenam, paparan zat kimia karsinogen atau zat kimia pemicu kanker dapat menyebabkan mutasi genetis. Yang ketujuh, bakteri dan virus. Beberapa jenis bakteri dan virus dapat memicu mutasi genetis, antara lain seperti HBV dan HCV atau virus penyebab hepatitis, dan HPV, virus penyebab kanker serviks. Patogenesis kanker. Semua kanker bermula dari sel, yang merupakan unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Tubuh manusia terdiri dari banyaknya jenis sel. Sel-sel tersebut tumbuh dan membelah secara terkontrol untuk menghasilkan lebih banyak sel seperti yang dibutuhkan untuk menjaga tubuh agar tetap sehat. Ketika sel tersebut menjadi tua atau rusak, mereka akan mati dan diganti dengan sel-sel baru atau yang disebut apoptosis. Ketika proses ini rusak, sel kanker mulai terbentuk. Sel dapat mengalami pertumbuhan yang tidak terkendali jika ada kerusakan atau mutasi pada DNA.
4 jenis gen yang bertanggung jawab untuk proses pembelahan sel, yaitu onkogen, gen penekan, dan gen DNA perbaikan. Maka, sel kanker merupakan hasil dari mutasi DNA onkogen dan gen penekan tumor, sehingga menyebabkan pertumbuhan sel yang tidak terkendali. Gejala klinis kanker. Gejala kanker cukup bervariasi dan tergantung lokasi kanker, tahap penyebaran, dan ukuran tumor. Beberapa kanker dapat dirasakan atau dilihat melalui kulit seperti benjolan pada payudara atau testikel dan dapat dijadikan indikator lokasi kanker tersebut. Kanker kulit sering diidentifikasi dengan perubahan kutil atau tahi lalat pada kulit. Beberapa kanker mulut memberikan gambaran bercak putih di dalam mulut atau bintik putih di lidah. Kanker pankreas biasanya terlalu kecil untuk menyebabkan gejala sehingga rasa sakit terjadi akibat dorongan terhadap saraf terdekat. Selain daripada itu, ia juga mengganggu fungsi hati sehingga tampilan kulit dan mata menguning yang dikenal sebagai ikterus. Gejala juga dapat terjadi akibat tumor yang menyebabkan penekanan terhadap organ dan pembuluh darah. Misalnya, kanker kolon dapat menyebabkan gejala seperti sembelit, diare, dan perubahan ukuran tinja. Kanker kandung kemih atau prostat dapat menyebabkan perubahan dalam fungsi kandung kemih, disebabkan sel kanker menggunakan energi tubuh dan mengganggu fungsi normal hormon. Terdapat kemungkinan besar untuk memperlihatkan gejala seperti demam, lelah, keringat berlebihan, anemia, dan penurunan berat badan tanpa sebab. Ketika kanker menyebar atau bermetastasis, gejala tambahan dapat dilihat di area baru yang terkena dampak. Bengkak atau pembesaran kelenjar getah bening merupakan gejala awal. Jika kanker menyebar ke otak, pasien mungkin mengalami vertigo, sakit kepala, atau kejang manakala penyebaran ke paru-paru dapat menyebabkan batuk dan sesak nafas. Selain itu, hati dapat membesar dan menyebabkan penyakit kuning dan tulang bisa rapuh dan mudah patah. Gejala metastasis akhirnya tergantung pada lokasi kanker menyebar. Deteksi dini kanker dengan diagnosis klinis. Yang pertama adalah teknik pencitraan. Teknik pencitraan adalah salah satu cara untuk mendeteksi kanker dan menentukan lokasinya. Beberapa teknik pencitraan yang sering digunakan adalah 1. Radiografi. Radiografi atau sinar X adalah teknik pencitraan yang menggunakan sinar X untuk menghasilkan gambar. Teknik ini biasanya digunakan untuk mendeteksi kanker tulang, paru-paru, ataupun payudara. Yang kedua adalah CT scan. CT scan adalah teknik pencitraan yang menggunakan sinar X dan komputer untuk menghasilkan gambar yang lebih rinci. CT scan sering digunakan untuk mendeteksi kanker di bagian tubuh yang sulit dijangkau oleh radiografi, seperti otak atau perut. Yang ketiga adalah MRI scan. MRI scan adalah teknik pencitraan yang menggunakan medan magnet dan gelombang radio untuk menghasilkan gambar organ dan jaringan tubuh. MRI sering digunakan untuk mendeteksi kanker di otak, tulang belakang, ataupun organ dalam. Yang keempat ada PET scan. PET scan adalah teknik untuk pencitraan yang menggunakan zat radioaktif untuk menghasilkan gambar metabolisme tubuh. PET sering digunakan untuk mendeteksi kanker di seluruh tubuh atau untuk menentukan apakah kanker telah menyebar ke bagian tubuh yang lain. Yang terakhir adalah ultrasonografi. Ultrasonografi adalah teknik pencitraan yang menggunakan gelombang suara untuk menghasilkan gambar tubuh. Ultrasonografi sering digunakan untuk mendeteksi kanker pada organ seperti kandung kemih atau hati. Yang kedua adalah endoskopi. Endoskopi adalah teknik medis di mana dokter memasukkan alat yang disebut endoskop ke dalam tubuh pasien untuk melihat organ dan jaringan di dalamnya. Endoskop adalah alat tabung tipis yang memiliki kamera dan cahaya di ujungnya. Teknik endoskopi sering digunakan dalam diagnosis kanker karena dapat membantu dokter melihat area yang sulit dijangkau oleh teknik pencitraan lainnya. Endoskop dapat dimasukkan melalui mulut, anus, atau lubang kecil lainnya pada tubuh. Yang ketiga adalah biopsi. Biopsi menggunakan alat sejenis jarum untuk mengambil sampel jaringan atau sel yang dicurigai sebagai kanker di dalam tubuh. Kemudian sampel ini akan dibawa ke laboratorium untuk dianalisis oleh ahli patologi. Ahli patologi akan memeriksa sampel di bawah mikroskop untuk melihat tanda-tanda kanker atau sel yang tidak normal. Pengobatan kanker.
Pengobatan pada kanker tergantung dari jenis dan stadium dari penyakit, potensi efek samping, dan pilihan serta kesehatan umum dari pasien. Berikut ini pengobatan kanker yang paling umum dilakukan antara lain. Yang pertama, kemoterapi. Langkah pengobatan ini dilakukan dengan menggunakan zat kimia dalam intensitas tinggi untuk membunuh sel kanker yang sedang bertumbuh pada tubuh. Kemoterapi paling sering digunakan sebagai metode pengobatan kanker karena sel penyakit ini berkembang lebih cepat dari sel normal dalam tubuh. Yang kedua, radioterapi. Langkah pengobatan ini dilakukan dengan paparan radiasi gelombang energi tinggi seperti sinar X, gamma, proton, dan elektron untuk membunuh sel kanker. Selain kanker, metode ini juga dipakai untuk mengobati pasien tumor dan gangguan pada kelenjar tiroid. Yang ketiga, terapi target. Langkah pengobatan ini dilakukan dengan menggunakan obat-obatan atau bahan kimia lain untuk mengidentifikasi dan menyerang sel kanker secara spesifik tanpa membunuh sel-sel normal. Terapi ini antara lain antibodi monoklonal, penghambat tirosin kinase, dan penghambat siklin dependent kinase. Pencegahan kanker. Umumnya, kanker bisa terjadi ketika sel tubuh mengalami kelainan dalam materi genetiknya, sehingga sel tersebut membelah diri tanpa kendali. Jadi, untuk mencegah kanker, kita harus memastikan sel tubuh kita dalam keadaan yang sehat. Beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah kanker adalah: yang pertama, menerapkan pola hidup sehat dengan mengonsumsi makanan sehat seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan kacang-kacangan, serta menghindari makanan olahan dan lemak jenuh. Yang kedua, berolahraga secara teratur setidaknya 30 menit per hari atau 5 kali seminggu. Hal ini dapat membantu mengurangi risiko kanker. Yang ketiga, menghindari merokok dan konsumsi alkohol dalam jumlah berlebihan. Merokok terkait dengan berbagai jenis kanker seperti kanker paru-paru, sedangkan alkohol terkait dengan kanker mulut, tenggorokan, dan payudara. Yang keempat, melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur termasuk tes kanker tertentu yang direkomendasikan untuk usia dan jenis kelamin tertentu. Yang kelima, menghindari paparan sinar matahari yang berlebihan dan menggunakan tabir surya saat berada di luar ruangan. Dan yang keenam, menghindari paparan bahan kimia berbahaya di tempat kerja atau rumah dan menggunakan alat pelindung diri jika perlu. Wow, it's all amazing! Ternyata banyak sekali informasi seputar patofisiologi kanker yang dapat meningkatkan pengetahuan kita. Jadi, mari hidup sehat dan mari melawan kanker dengan peduli sejak dini.